Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Rijalis. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan harga. Beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan kenaikan harga minyak goreng yang sangat tidak wajar. Sebelumnya langka di pasaran dan tiba-tiba muncul dengan banyak dan mudah kita temukan, tetapi harganya cukup mahal ya bagi masyarakat menengah ke bawah. Seorang pemimpin nasional dengan bijaknya memberikan nasihat kepada kita semuanya. Dengan curhatannya, beliau mengatakan, ya saya sih ngelus dada gitu. Bukan karena nggak ada barangnya atau barangnya naik, tapi sampai mikir, apa iya ibu-ibu, emak-emak itu kerjanya hanya goreng-menggoreng sampai akhirnya rebutan? Kan masih ada solusi lain, direbus atau dikukus. Ya ini ya masuk akal kali ya untuk beliau sendiri, tapi bagi masyarakat kecil ini tidak masuk akal. Karena mungkin goreng-menggoreng itu udah menjadi suatu kebiasaan ya. Apalagi saya yang suka gorengan ya. Ya kaget gitu ya. Kemarin sempat beli gorengan biasa ya 5.000 ya dapat 5 ya, harganya 1.000. Sekarang 5.000 cuma dapat 4 ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah keseriusan pemerintah dalam melihat kenaikan harga minyak goreng ini. Lalu bagaimana para ulama kita melihat ini? Nah, kali ini saya akan membahas sosok ulama yang terkenal dengan pembahasan harga di pasar, yaitu adalah Yahya bin Umar Al-Kannani. Beliau adalah ulama bermazhab Maliki yang lahir di Cordoba pada tahun 213 Hijriah atau bertepatan dengan 828 Masehi. Pendidikannya banyak dilalui di sekitar dua daerah, yaitu Andalusia dan Mesir, dan kemudian berkarir di Qarawiyyin University. Guru pertamanya adalah Abdul Malik bin Al-Hubaib, yang kemudian ketika di Mesir beliau belajar kepada para ulama bermazhab Maliki, ya diantaranya adalah Abdurrahman bin Qasim dan Asy'ab bin Abdul Aziz. Adapun karyanya yang terkenal dengan pembahasan pasar adalah kitab Ahkam As-Suq yang ditulis untuk menasihati para pemimpin bagaimana seharusnya memandang, melihat tentang permasalahan harga di pasar. Kitabnya ini merupakan kitab yang pertama yang secara khusus ditulis membahas tentang isu-isu harga di pasar. Setelah itu ditulis oleh ulama-ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyah, atau di dalam kitab-kitab klasik yang umum juga membahas tentang pembahasan itu, seperti dalam Ihya Ulumuddin itu pun dibahas tentang Al-Hisbah, atau dalam kitab Al-Hakam Sultaniyah Imam Mawardi itu pun juga dibahas tentang pembahasan Al-Hisbah. Di dalam mukaddimahnya beliau menjelaskan bahwa menganjurkan ya kepada para pemimpin untuk menegakkan keadilan, memerhatikan kepada harga di pasar-pasar rakyatnya, dan menetapkan ukuran, takaran
timbangan yang sama dan menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tentang harga di pasar. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemimpin yang adil itu harus mampu menegakkan keadilan harga di pasar. Ketika harga minyak goreng naik tidak wajar, seharusnya pemerintah turun ke lapangan, turun ke pasar melihat apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, bukan hanya menjadi curhat bahwa kami kalah dengan mafia. Itu bukan solusi. Itu tugas pemerintah untuk memerangi mafia. Pemerintah mempunyai instrumen yang kuat yang bisa melawan para cukong-cukong yang menguasai pasar itu, dengan tentaranya, dengan polisinya dan sebagainya. Bukan malah curhat menurut saya. Jadi pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang dapat adil di dalam keadilan harga di pasarnya. Yahya bin Umar pernah ditanya tentang penetapan harga. Kemudian beliau menjawab bahwa penetapan harga itu sudah ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kenaikan harga di pasar. Ya Rasulullah, gola ya asyar fil Madinah, wahai Rasulullah, terjadi kenaikan harga di Madinah. Gola asyar lana, tetapkanlah harga pada kami. Apa kata Rasul? Ana lastu al-musair, aku bukanlah penentu harga. Wallahu al-musair, dan Allah lah yang menentukan harga. Maksud dari hadis ini adalah bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam menentukan harga di pasar secara alamiah atau dalam kondisi keadaan yang normal dalam mekanisme pasar yang berlaku. Namun kata Yahya bin Umar, pemerintah dapat menetapkan harga ketika berlaku kezaliman terhadap harga di pasar dan dapat menyebabkan mafsadatan kepada masyarakat. Ya seperti kasus sekarang, harganya sudah tidak wajar, bahkan di dalam kitabnya, ketika terjadi kenaikan yang itu berdampak kepada kesengsaraan rakyat, dan itu mengambil keuntungan yang sangat tinggi kepada masyarakat, maka pemerintah harus turun tangan, campur tangan untuk menetapkan harga barang-barang tersebut di pasar. Jadi isu harga ini dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi isu yang sangat sentral. Karena itu kebijakan politik tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan ekonomi. Pemerintah harus kuat melawan para pemilik modal, melawan para penguasa perekonomian yang bisa mengatur harga semau mereka. A few moments later. Kita sudah sampai di Institut Agama Islam Tazkiyah. Hari ini ada bazar mahasiswa, Nah, kita mau lihat bagaimana mahasiswa belajar beraktivitas ekonomi di pasar. Ini bazar pasar mahasiswa. Belum mulai lagi, dagangannya belum ada. Alhamdulillah sudah sampai kampus. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya membahas tentang Yahya bin Umar. Syukron. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.